Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah berbarokah ini. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Khatib senantiasa akan selalu berwasiat, khususnya kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada jemaah semua. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan ketakwaanlah kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjumpakan kita di sini. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa mendekatkan orang yang berjauhan dan menjauhkan orang yang berdekatan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Seluruh dunia mau bunuh kita takkan mampu tanpa izin Allah. Begitupun sebaliknya. Seluruh dunia mau selamatkan kita pun takkan mampu tanpa izin Allah. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki tidak akan terjadi, tidak akan terjadi. Ya. Maka hadirin, kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Ya. Siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan takut kepada Allah. Siapa saja yang takut kepada Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Ya. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk, Pak. Orang kalau takut kepada makhluk, dia akan lari menjauh. Tapi kalau orang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat, angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, supaya kita bisa mengenal Allah, sibukkan diri dengan Allah. Sibukkan diri bicara kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah. Hari ini kita sibuk dengan dunia. Ya. Sibuk dengan teman, kenal sifat teman. Sibuk dengan keluarga, kenal sifat keluarga. Sibuk dengan pekerjaan, kenal sifat pekerjaan. Tapi kalau untuk bicara Allah susah banget. Orang hari ini lupa bicara Allah itu diganti-ganti. Tergantung gimana yang di atas. Tergantung semesta. Paling top dia bilang Tuhan. Gak ada Tuhan. Yang ada hanya Allah. Maka mulai hari ini hadirin, kita latihan memperbaiki iman kita. Ya.
Yakin sempurna yang berkuasa hanya Allah saja. Titik, tidak ada komanya. Yang berkuasa hanya Allah. Selain Allah tidak punya kekuasaan. Selain Allah ini makhluk, semua makhluk dikuasai oleh Allah. Kita harus yakin, Pak. Presiden tak punya kekuasaan, gubernur tak punya kekuasaan, wali kota, bupati tak punya kekuasaan, pak camat tak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Hanya Allah satu-satunya zat yang berkuasa mutlak. Itu iman, Pak. Hanya Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Hanya Allah yang memelihara, selain Allah dipelihara. Hanya Allah yang memberikan rizki, selain Allah diberikan rizki. Kita tidak berjumpa namun Allah jumpakan kita. Kita tidak berpisah namun Allah pisahkan kita. Libatkan Allah dalam setiap aktivitas, dalam setiap perkataan. Itulah tauhid, itulah iman. Kita tidak duduk, Pak, tapi kita didudukkan oleh Allah. Jadi beda, orang-orang yang bertauhid kepada Allah itu suruh bicara. Ya. Orang yang jauh dari Allah itu tak pandai bicara kebesaran Allah. Ya. Kita tidak berjalan hadirin namun kita diperjalankan oleh Allah. Kita tidak hidup namun kita dihidupkan oleh Allah. Dan gak lama lagi kita semuanya akan mati. Ini kalau saya lihat gak lama lagi kita akan mati. Kata Nabi 60-70 tahun, Pak, umur kita, Pak. Ya. Gak ada, saya yakin di sini tidak ada yang umurnya 100 tahun, tidak ada. Ya. Jadi mulai hari ini hadirin, kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hati ada kebesaran Allah, ma fi qalbi ghairullah, tidak ada makhluk di hati. Dunia di tangan, di hati jangan. Nah. Mobil taruh garasi jangan masuk hati. Istri disayang saja jangan masuk hati. Di hati hanya Allah saja. Nah, ini berat. Ya. Mengeluarkan makhluk dari hati itu berat. Mengeluarkan anak yang cakep-cakep dari hati itu berat. Nabi Yakub punya 12 orang anak laki-laki. Satunya gantengnya kelewatan. Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga 11 orang anak Nabi Yakub ini, Pak, cemburu, Pak. Betapa sayangnya Yakub kepada Yusuf. Cinta betul kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga Allah cemburu, hadirin. Allah pisahkan mereka 40 tahun. Ya. Nabi Ibrahim menunggu kelahiran anaknya, Pak. Lahir itu Ismail, Pak. Ganteng anaknya. Masih kecil. Cerdas anaknya, Pak. Allah tes nih. Ini Ibrahim ini mencintai anaknya melebihi aku atau tidak. Suruh tinggalkan. Di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di Bakkah Al-Mubarak. Belum Makkah waktu itu namanya, Pak. Bakkah. Belum ada bangunan yang hari ini kotak itu, Pak. Nabi Ibrahim diperintah untuk meninggalkan anaknya dan istri yang tercinta Hajar. Ibunda Hajar, ada yang mengatakan 13 tahun, Pak. Tidak ikut menafkahi anak, tidak ikut menyayangi anak, membesarkan anaknya. Pulang-pulang, anak sudah tumbuh remaja, Pak. Jadi anak yang soleh. Terpincut lagi hatinya Nabi Ibrahim itu, Pak. Melihat anaknya yang soleh. Allah tes lagi, hei Ibrahim, sembelih itu anakmu. Berani enggak? Berat betulkah kau mencintai aku melebihi anakmu? Nah, nanti hati-hati, Pak, ini. Kalau punya anak nih biasa-biasa saja. Jangan terlalu cinta, Pak. Ya. Jangan takut kali kepada anak. Jangan takut kali kepada istri. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menjelaskan, sekiranya kalian semua mendapatkan aku, kata Allah, kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Tidak masalah, Pak, kita kehilangan pangkat, jabatan, popularitas karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena itu semua, Pak. Iya, Pak. Ya. Memuji seseorang, Masya Allah. Lihat keindahan yang menakjubkan, ucapkan Subhanallah. Berjanji jangan lupa ucapkan Insya Allah. Hilang barang, hilang seseorang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah iman, Pak. Karena kita sebagai seorang laki-laki, seorang pemimpin, diwajibkan untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Bagaimana caranya? Tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus perbanyak bicara kebesaran Allah. Kita harus perbanyak memuji Allah, Pak. Ya. Kita harus yakin bahwa setiap nafas kita yang keluar, setiap gerakan tubuh kita, itu adalah kekuasaan dan kehendak Allah. Kita harus yakin bahwasannya kita tidak duduk, Pak, tapi kita didudukan oleh Allah. Ya. Kita ini tidak hidup, Pak, tapi kita dihidupkan oleh Allah. Bahkan kita tidak ada, tapi kita diadakan oleh Allah, Pak. Dunia ini semuanya tidak ada. Dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada. Surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. Ya. Seandainya, Pak, seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada, Pak. Ateis mengatakan Allah tidak ada, nggak ada Allah kata mereka. Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Jadi mulai hari ini hadirin, besarkan Allah. Berhenti membesarkan pamanmu, berhenti membesarkan kakekmu, berhenti membesarkan, apalagi membesarkan dirimu. Kita nggak perlu tahu, Pak, siapa kita, rumah kita di mana, pekerjaan kita apa, harta kita berapa banyak. Orang nggak perlu tahu siapa kita, Pak. Yang perlu kita tahu siapa Allah. Kenapa? Karena itu yang akan ditanya dalam kubur. Man rabbuka, siapa Rabbu? Allah. Ya Allah. Makanya mulai hari ini puji-pujilah Allah, Pak. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Allahu samad, hanya Allah lah tempat untuk meminta. Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya apa? Supaya meningkatkan ketakwaan dan ketawakalan dalam hati kita, Pak. Kita hari ini, Pak, ada masalah dikit langsung cari orang kaya. Pikir siapa yang bisa bantu saya. Dukun mana yang bisa tolong saya. Ini Allah, di mana Allah nih, Pak? Ya. Maka oleh karena itu hadirin, pentingnya kita untuk senantiasa memuji kebesaran Allah. Ya. Merendahkan diri kita di hadapan Allah. Jangan sampai dunia membuat kita lalai akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hati kita ada kebesaran Allah, maka akan muncul tanda-tanda keimanan itu dalam hati kita. Ya. Bagaimana iman itu masuk ke dalam hati kita? Tanda-tandanya apa? Coba kita cek hati kita masing-masing, Pak. Tanda-tanda iman masuk ke dalam hati, datangnya dunia tidak menggembirakan hati, dan hilangnya dunia tidak menyedihkan hati. Kenapa? Karena orang beriman paham ini dunia tidak lebih berharga dari sebelah sayap nyamuk. Orang beriman paham. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, celupkan ujung telunjuk jari kalian ke samudera yang luas. Apa yang tersisa dari telunjuk kalian, itulah dunia, dan apa yang tersisa di lautan, itulah akhirat. Ya. Tidak lebih berharga. Kata Nabi, seandainya dunia itu ada harganya di sisi Allah,
sebagaimana ada harganya sebelah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan setetes pun memberikan minum kepada orang kafir. Jadi kita harus memandang dunia ini sebagaimana Allah memandang. Kita harus melihat dunia ini sebagaimana Allah dan Rasulnya melihat. Supaya kita tidak tertipu dengan dunia. Kita hari ini Pak, dapat uang 1 miliar, berubah cara jalan Pak. Ya. Cara bicara berubah, cara berjalan berubah, cara manggil, sini kamu, beli nasi padang dulu, bos kan. Para sahabat Nabi itu nggak ngaruh Pak. Ya. Datangnya dunia tidak menggembirakan hati mereka, dan hilangnya dunia tidak menyedihkan hati. Itu hanya setetes air saja. Itu hanya sebelah sayap nyamuk saja. Ya. Tapi hari ini Pak, kita terlena oleh dunia. Ya. Dunia. Pagi hari pikir dunia, siang hari kerja dunia, sore hari pikir dunia lagi. Malamnya pikir dunia, mimpinya dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Iya Pak. Kita lihat Pak, berapa banyak orang yang ingin punya mobil, tahu-tahu mati sebelum punya mobil. Ada orang yang pengen menikah Pak, udah siap semuanya, tinggal ijab kabul, mati sebelum ijab kabul. Maka biasa saja Pak kita kepada dunia ini Pak. 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Ya. Dunia ini semua tipu-tipu Pak. Ya. Kekayaan di dunia bukanlah kekayaan sesungguhnya. Kemiskinan di dunia yang bukanlah kemiskinan sesungguhnya. Kerajaan di dunia bukanlah kerajaan yang sesungguhnya. Yang menang di dunia belum tentu benar. Yang kalah belum tentu salah. Jadi santai saja sama dunia ini Pak, slow. Ya. Allah mampu memuliakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun mampu menghinakan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Tambah kaya, tambah susah. Tambah kaya, tambah hina. Jadi kebahagiaan itu dalam genggaman Allah Pak. Dapatkan Allah. Nah, kalau di hati sudah ada iman Pak, ajib Pak. Barulah kita seperti para sahabat Pak. Ya. Sahabat itu Pak menolak dunia dengan kedua tangannya. Kita meraih dunia dengan kedua tangan kita. Itu beda kita. Sahabat itu menolak dunia Pak. Datangnya dunia mengkhawatirkan hatinya, hilangnya dunia menenteramkan hatinya. Iman mereka sempurna Pak. Ya. Berbeda dengan kita. Jadi kita harus paham mengenai konsep dunia di tangan, di hati jangan. Untuk tidak masuk hati itu bisa Pak, dunia itu Pak. Kalau saja dunia itu sederhana Pak. Handphone Pak, kalau yang 300.000 yang murah itu Pak, ya. Hilang handphone yang 300.000, aman Pak. Gampang lah nanti beli lagi. Tapi kalau handphone yang 20 juta Pak, apalagi yang Z Fold itu Pak yang 35 juta. Kalau hilang, hilanglah separuh napas kita Pak. Masuk hati dia. Mobil Pak kalau sederhana, gampang saja. Pak Haji pinjam mobil Pak Haji. Oh iya mangga. Pakai. Tapi coba Pak, kalau mobil harganya sudah di atas 1M, bukan pakai lagi Pak. Tunggu biar saya yang bawa. Masuk hati. Ya. Nah, makanya para sahabat ini Pak tak suka dengan kemewahan dunia. Yang kaya banyak. Para sahabat itu yang kaya banyak Pak. Abdurrahman bin Auf kaya, Abu Bakar kaya, Utsman bin Affan kaya. Tapi yang hidup bermewah-mewahan tidak ada. Kenapa? Karena mereka khawatir itu benda-benda mewah masuk hati Pak. Ada sebuah kisah Pak, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hobi beliau apa? Hobi beliau itu salah satunya adalah suka menggunakan baju yang bertambal-tambal. Suatu hari beliau mengadakan perjalanan Pak, dari Madinah ke Palestina bersama asri beliau yang bernama Sayyidina Aslam. Sayyidina Aslam melihat, ini raja ini Pak, ini presiden ini Pak, nggak main-main Pak. Kemudian Sayyidina Aslam mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kita sebentar lagi mau sampai, mau bertemu dengan raja nih. Ya. Bagaimana kalau engkau ganti bajumu yang bertambal-tambal tadi dengan baju baru ini? Kata Umar radhiyallahu anhu, oh ya udah boleh.
Turunlah dari onta, Pak. Lepaskan baju yang bertambal-tambal tadi, pakai baju yang baru. Ya. Kemudian setelah itu berjalan beberapa langkah, Umar bin Khattab berhenti, Pak. Apa beliau katakan? Wahai Aslam, kembalikan bajuku yang bertambal-tambal tadi. Kenapa wahai Amirul Mukminin? Hatiku berubah. Hanya baju, Pak. Hatinya berubah, Pak. Ya. Kita ini, Pak, kalau naik mobil Alphard dengan naik angkot, ya, sama cara turunnya, sama cara naiknya, cara jalannya, berarti kita aman, Pak. Terkadang, Pak, kita kalau naik mobil mewah itu jalannya slow motion. Rasa-rasanya dia orang paling ganteng di dunia. Ya. Kita ini lemah, Pak. Tapi kalau mampu kita tidak terkesan dengan itu semua. Bapak punya mobil Alphard, punya mobil Velfire, kemudian ada orang pinjam, pakai aja, Pak. Pakai aja, Pak. Sewa berapa, Pak Haji? Pakai aja, ini punya Allah ini. Nah, kalau kayak gitu, Pak, punya 100 mobil nggak apa-apa, Pak. Kurang banyak itu. Engkau bagi lagi satu, bagi satu. Bapak punya berapa mobil? 10 mobil. Engkau belum punya ini satu. Bapak punya berapa tanah, Pak? 10 hektar. Kamu butuh apa? Pesantren nih, sertifikat yang sudah begitu. Ya. Beranikah kita, Pak, mengatakan harta kita ini punya Allah? Beranikah? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membeli harta orang beriman dengan surga. Allah telah membeli, Pak. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan kepadamu kepada perniagaan yang akan menyelamatkan kamu dari api neraka? Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Engkau beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian engkau berjihad dengan apa? Dengan harta. Bukan tidak boleh kita menjadi orang kaya, boleh. Ya. Bagaimana orang kaya dalam Islam? Orang yang kaya dalam Islam itu bukan orang yang rumahnya mewah, bukan orang yang mobilnya mewah, bukan orang yang saldonya miliaran triliunan, bukan itu orang kaya, Pak, bukan. Orang kaya itu adalah orang yang sudah berapa masjid dia bangun, sudah berapa anak yatim dia sekolahkan S1, S2, S3, doktor hafiz Quran, itu baru orang kaya, Pak. Ya. Maka mulai hari ini hadirin, marilah kita besarkan Allah, ya, dan kecilkan dunia. Kita harus mengetahui bahwasannya kehidupan ini fana. Baik hadirin, marilah kita tutup khutbah pada kali ini dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad an kulli sahabati Rasulillah ajma'in, amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.